Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah minggu kemarin saya memberikan tugas? Baiklah, jika tidak, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Tapi sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, saya akan sedikit memberikan motivasi tentang pendidikan. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok adalah milik orang-orang yang mempersiapkannya sejak hari ini. Baiklah, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu pengembangan model, pendekatan, strategi, dan metode dalam pembelajaran IPS. Baiklah, yang pertama, pengembangan model dalam pembelajaran IPS. Apa sih pengertian model dalam pembelajaran IPS? Model dalam pembelajaran IPS adalah suatu cara atau pedoman bagi seorang guru ataupun perancang pembelajaran untuk melaksanakan dan merencanakan kegiatan pembelajaran, serta sebagai upaya untuk mempengaruhi tingkah laku dan mengubah perilaku siswanya ke arah yang lebih baik. Baiklah, selanjutnya macam-macam model dalam pembelajaran IPS. Ada yang tahu berapa macam-macam model dalam pembelajaran IPS? Macam-macam model dalam pembelajaran IPS yaitu terbagi menjadi 7 bagian. 7 bagian. Yang pertama yaitu model pencapaian konsep. Model ini sengaja dirancang untuk memantau peserta didik dalam mempelajari konsep-konsep. Kedua yaitu model berpikir induktif. Model berpikir induktif ini mendorong peserta didik dalam menemukan dan mengorganisasikan informasi yang ada. Yang ketiga, model investigasi kelompok. Model investigasi kelompok adalah strategi belajar kooperatif yang dipandang sebagai model yang paling kompleks dan paling sulit untuk dilaksanakan dalam pembelajaran. Model ini menuntut siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berorganisasi, berkomunikasi, maupun dalam keterampilan kelompok. Keempat, model memorisasi. Model memorisasi merupakan model pembelajaran yang menggunakan momen untuk meningkatkan kemampuan daya ingat. Kelima, model bermain peran. Model bermain peran adalah model yang menugaskan siswa untuk memerankan salah satu tokoh dalam materi yang dibahas. Keenam, model penelaahan jurisprudensi. Model ini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan suatu masalah berdasarkan argumennya. Setelah diperoleh informasi, peserta didik menyimak dan mendengarkan pendapat orang lain dan dapat menghargai pendapat yang telah disampaikan peserta didik yang lainnya. Ketujuh, model inquiry sosial. Ketujuh, model inquiry sosial. Pembelajaran inquiry ini menekankan pada proses pembelajaran yang terpusat pada peserta didik, di mana peserta didik dapat memanipulasi suatu objek, kemudian menarik kesimpulan dan hal yang sudah dia temukan. Selanjutnya, pendekatan dalam pembelajaran IPS. Apakah ada yang tahu apa itu pengertian pendekatan? Pendekatan adalah suatu cara pandang atau cara menyikapi dengan bertolak belakang dari asumsi-asumsi tertentu. Pengajaran IPS digunakan sebagai istilah teknis pedagogis untuk proses belajar mengajar ataupun pembelajaran dalam mata pelajaran IPS. Jadi di sini yang dimaksud dari teknis pedagogis adalah ilmu atau seni mengajar anak-anak yang proses pembelajarannya terpusat pada guru ataupun pengajar. Macam-macam pendekatan dalam pembelajaran IPS yaitu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pendekatan konstekstual. Pendekatan konstekstual adalah pembelajaran inisiatif guru untuk dapat mengembangkan proses belajar mengajar untuk bisa menghubungkan kondisi di lingkungan sehari-hari siswa. Kedua, pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini
memiliki fokus tersendiri dalam pembelajaran, yaitu membangun level kreativitas siswa. Ketiga, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah aktivitas berpikir menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah dan selanjutnya membuat kesimpulan. Keempat, tadi saya sudah menjelaskan 3 pendekatan. Selanjutnya, apakah ada yang tahu apa pendekatan keempat? Pendekatan keempat yaitu pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah hasil kesimpulan dari aktivitas berpikir dari elemen dengan karakteristik khusus. Kelima, pendekatan konsep. Pada pendekatan ini, siswa dibimbing untuk memahami konsep secara mendalam agar siswa terhindar dari kekeliruan konsep. Selanjutnya, strategi dalam pembelajaran IPS. Strategi pembelajaran merupakan suatu cara atau pola yang digunakan oleh guru di dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Macam-macam strategi dalam pembelajaran IPS. Yang pertama, strategi discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya. Kedua, strategi inquiry learning, yaitu pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Ketiga, strategi problem based learning atau PBL adalah metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Keempat, strategi project based learning adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Terakhir, strategi scientific learning adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif menstrukturkan konsep, hukum, atau prinsip melalui tahap-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis. Selanjutnya, metode dalam pembelajaran IPS. Metode dalam pembelajaran IPS adalah cara kerja sistematis yang memudahkan pelaksanaan pembelajaran berupa implementasi spesifik, langkah-langkah konkret agar terjadi proses pembelajaran yang efektif, mencapai suatu tujuan tertentu seperti perubahan positif pada peserta didik. Terakhir, metode dalam pembelajaran IPS, yaitu metode diskusi, metode ceramah, metode karya wisata, metode global, dan metode lain-lain. Baiklah, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, saya akan menutup pertemuan kali ini. Sebelum saya menutup, saya akan memberikan sedikit motivasi. Jika impianmu belum bisa membuatmu takut, maka berarti impianmu belum cukup besar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.